Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Elvin di channelnya Kudetek. Akhirnya ya, udah mau ke 2024. Nggak berasa banget mamen 2023 nih setahun gitu loh. Memang setahun sih, maksudnya gimana ya? Bentar lagi 2024 dan kayaknya sih AMD bakal ngeluarin AMD Ryzen 8000 series gitu kan. Yang 5000 series aja di pasaran masih banyak gitu ya kan. Sekarang udah muncul 8000 series gitu kan. Jujur aku pribadi masih pakai Ryzen 5 5600X tuh ya kan, 5000 series kan. Udah 3 tahun yang lalu gitu loh. Belum lagi 6000 series, 7000 series gitu kan. Muncul 8000 series gitu. Kayak ya pertandanya bagus dong kalau muncul generasi terbaru. Yang artinya generasi lamanya kayak 5000 series, 6000 series, 7000 series itu bakal murah-murah harganya. Ini yang kita cari. Oke, jadi ya kalian tahu sendiri kan 8000 series mau keluar, yang artinya ya Ryzen 5000 series mau turun harganya. Contohnya kayak laptop yang bakal kita review ini, itu laptop HP 14S ya dengan kode FQ1135AU ini. Yang pas awal launching tuh sekitar 7,9 juta ya. Nah, sekarang itu harganya 6 jutaan nih. Ya kan? Pakai Ryzen 5 5000 series gitu kan. Ini menarik sekali untuk kita bahas karena di harga 6 jutaan ini menarik lah ya kan, karena ada Radeon grafiknya. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita review ini dia untuk laptop HP 14S ini. Dari segi build quality, overall sasis laptop ini tuh berbahan plastik polimer bre. Penampilan di sisi punggung cuma ada emboss branding HP yang terlihat minimalis, yang bulat ini ya. Dan BTW laptop ini tuh ada 2 pilihan warna. Nah, unit test kita kali ini tuh yang warna natural silver. Dan satu warna lagi yaitu pale gold dengan aksen emas-emas gitulah. I/O port di laptop ini tuh ngumpul di frame kanan semua bre, kecuali slot buat SD card reader yang ada di frame kiri sendirian nih. Kalau yang frame kanan ada port power adapter yang masih bulat, port HDMI 1.4, 2 buah port USB Type A, dan 1 port USB Type C, dan terakhir tuh ada jack combo audio. BTW, semua port USB di laptop ini tuh udah pakai interface USB 3 bre. Keren nih, nggak ada yang pakai USB 2 lagi. Nah, soal dimensi, panjang laptop ini tuh 32 cm dengan lebar 22 cm dan tebelnya tuh sekitar 1,8 cm. Ya nggak tipis-tipis amat lah. Dan bobotnya sendiri tuh sekitar 1,3 kilogram gitu bre. Dan buat ngebuka layarnya tuh nggak bisa pakai satu tangan. Yang selayar ini cuma bisa 120 derajat. Kalau buat tampilan layarnya punya bezel yang rada tebel, apalagi bezel bagian atas dan bawah. Terus yang kanan kiri juga kurang tipis ya. Spesifikasi layarnya sih standar laptop office mainstream ya. Ukurannya 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan refresh rate-nya di 60 Hz. Layar laptop ini tuh pakai panel yang disebut WVA. Tapi kalau dilihat dari coverage gamutnya di 66% RGB, ini lebih mirip panel TN dah. Sedangkan soal brightness, minimumnya tuh rendah banget bre, cuma 11 nits. Gak terlalu nyakitin mata kalau dipakai di ruangan gelap. Sedangkan buat maksimum brightness-nya tuh terbatas banget ya, cuma di 263 nits. Klaimnya memang 250 nits, jadi ya ini sesuai klaim. Pastinya tuh nggak nyaman ya buat dipakai di ruangan dengan kondisi cahaya yang terang atau di outdoor gitu. Buat angka rasio kontrasnya, ini sih angkanya panel IPS bre, di 1:1200. Tapi buat akurasi warnanya ternyata akurat loh. Rata-ratanya tuh di bawah 2 delta E. Tapi inget ya, karena coverage gamut sRGB-nya cuma 66%, berarti ada 34% warna yang absen di panel ini bre. Sayang banget ya. Buat keyboardnya sendiri pakai layout 68% dan ini layout yang cukup komplit sebenarnya bre. Cuma minus numpad dan beberapa navigation key yang absen nih. Buat F-row-nya lengkap ya. Arrow key-nya juga ada, walaupun arrow up dan arrow down-nya tuh tombolnya agak kecil gitu loh. Tipe font yang dipakai jelas berjenis formal sesuai pasarnya. Tapi yang paling penting, keyboard ini punya backlit LED putih dengan 3 level brightness nih. Jadi buat ngetik di kondisi ruangan yang gelap gak ada masalah bre. Typing feel-nya juga cukup enak buat laptop 6 jutaan ya. Kalau turun ke area touchpad, dimensinya tuh cenderung memanjang tapi gak begitu lebar gitu loh. Kayak kekecilan buat jariku gitu. Konturnya juga gak terlalu licin ya, jadi gripnya masih dapat lah. Cocoknya sih buat tangan-tangan cewek yang jarinya kecil sih ya. Nah, buat aku pribadi ya kegedean ini tangan gue ya. Buat spesifikasinya, laptop ini tuh didenanggai prosesor dari AMD Ryzen, yaitu Ryzen 5 5500U yang punya 6 core 12 thread dengan TDP yang super irit ya, sekitar 25 watt aja. Di usia prosesor yang hampir nyentuh 3 tahun ini ternyata punya performa yang nggak malu-maluin loh. Berdasarkan multi-core test di Cinebench R20, prosesor ini tuh unggul 9% dari Core i7 Elder Rack-nya sebelah. Terus unggul 30% dari prosesor yang seumuran, yaitu Core i5 10200H. Dan bahkan unggul 35% dari Ryzen 5 7520U yang umurnya baru setahun. Soal konsistensinya, lihat dah grafik di 10 pengetesan multicore. Stabil bener kan, kayak permukaan jalan tol dalam kota.
Buat grafiknya laptop ini tuh nggak pakai discrete GPU ya, cuma ngandelin integrated GPU berupa Radeon grafik dengan clock speed up to 1800 MHz. Next, buat RAM atau memorinya tentu masih pakai platform DDR4 berkapasitas 8 GB tapi single channel bre. Karena pakai tipe memori SODIMM, kita masih bisa upgrade memori di laptop ini sampai kapasitasnya 32 GB. Kalau storage di laptop ini cuma ada satu slot NVMe doang bre, yang udah terisi satu buah M.2 NVMe SSD berkapasitas 512 GB dengan speed standar NVMe dengan PCI Gen 3 di angka 3500-an MB per second buat speed rate-nya dan 1600-an MB per second buat speed rate-nya. Nah, soal baterai lumayan awet loh hitungannya noh. Padahal cuma 41 Wh tapi bisa bertahan lebih dari 8 jam pas kita tes buat streaming YouTube 1080p di volume dan level brightness di kisaran 30%. Sedangkan dengan ngandelin power adapter 45 watt-nya, punya charging time yang terbilang kenceng juga ya, sekitar 1 jam 45 menit buat ngecharge sampai full. Utilitas lain ada webcam ala kadarnya yang resolusinya 720p 30 fps dengan dual mikrofon. Kalau buat speaker udah stereo nih. Dan berikut pengetesannya. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya laptop HP 14S ini di resolusi 720p 30fps. Dan kita sekalian ngetes mikrofonnya yang udah stereo mikrofon atau dual mikrofon. Dan yang aku suka dari mikrofonnya ini bisa dibilang noise-nya itu bagus loh. Maksudnya ini lagi ada suara-suara yang agak berisik tapi bisa diredem sama mikrofonnya ini bre. Dan untuk speakernya ini ternyata good quality speaker ya. Aku suka banget sama speakernya HP bre. Tapi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Soal konektivitas di sini tuh nggak tersedia Ethernet port ya, jadi cuma ngandelin Wi-Fi 5. Selain itu masih ada Bluetooth versi 5 nih. Dan buat kegiatan produktivitas ringan macam Microsoft Office atau editing gambar di Photoshop tuh nggak ada kendala bre. Buat editing video di Premiere Pro juga masih oke lah ya, tapi di resolusi Full HD ya. Ingat, di resolusi Full HD. Soalnya pas kita tes preview di 4K nge-lag parah bre. Padahal previewnya tuh udah 1:8 gitu kan. Sedangkan buat preview video Full HD di kondisi full lancar jaya tanpa adanya lag. Render time video mentah durasinya 1 menit di resolusi 4K butuh waktu 3 menit 54 detik. Sedangkan di resolusi Full HD cuma butuh waktu 1 menit 6 detik. Hampir 1:1 yang artinya masih oke lah buat kebutuhan content creation tipis-tipis. Kalau buat kebutuhan 3D tentu nggak bisa ngarepin lebih ya. Buat render image scene BMW aja makan waktu 6 menit loh. Jadi ya kira-kira gitulah. Cooling system di laptop ini cukup sederhana ya. Cuma modal satu buah heat pipe yang pembuangan panasnya tuh ngandelin satu kipas dengan lubang exhaust berada di sela-sela bodi laptop dan layar. Pas kondisi idle tuh suhu terjaga di 41 derajat Celcius dengan power yang sangat rendah ya, dan jalan sekisaran 1,4 GHz. Sedangkan buat main GTA 5 di resolusi 600p, suhunya naik di angka 65 derajat Celcius dengan CPU package power sekitar 15 watt dan clock speednya rata-rata tuh jalan di 2,5 sampai 3,5 GHz. Kalau buat produktivitas yang agak berat, kita tes buat preview video di Adobe Premiere Pro, suhunya tuh naik lagi jadi 70 derajat Celcius dengan CPU package power sekitar 15-23 watt dan clock speednya tuh jalan di kisaran 3-4 GHz bre. Dan buat stress testnya kita uji di pengetesan multicore Cinebench R23 selama 10 menit loop. Suhu terpanas di angka 90 derajat Celcius tapi grafiknya abis itu turun ya dan stabil di 70 derajat Celcius dengan CPU package power yang grafiknya mirip juga bre. Sempat stabil di 25 watt tapi turun di 15 watt sampai proses pengujiannya selesai nih. Kalau buat clock speednya malah terbilang rendah nih ya. Di awal tembus 3,2 GHz tapi di pertengahan sampai akhir turun ke 2,7 GHz. Oke, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Ya, saya tahu ini bukan laptop gaming ya kan. Ini laptop untuk ya bisnis, kerja, sekolah gitu-gitu. Tapi perlu diingat, AMD punya grafik yang cukup oke buat dites gaming ya kan. Yaitu Radeon grafik bawaan si Ryzen 5 5500U ini. Jadi, baiklah, langsung aja kita tes untuk gaming. Kita udah tes 5 game ya di resolusi pastinya 720p dengan grafik low. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't
goodbye, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we Di GTA 5 cuma dapat 40 FPS, itu pun pakai DirectX versi 10, bre. Terus di game Genshin Impact ada improvement lah dari GTA 5. Dapat 44 FPS rata-ratanya di 0,9 render resolution. Selanjutnya ada game racing Forza Horizon 4 masih bisa ternyata main di laptop ini loh. Dapat rata-ratanya tuh di 50-an FPS. Terus di game CS2 yang engine-nya tuh udah terbaru dan lumayan berat juga nih game, performanya tuh mirip sama game racing tadi. Sedangkan buat main game Valorant, laptop ini masih playable banget loh. Bahkan buat main di resolusi Full HD sekalipun masih oke, bre. Jadi itu dia, bre, untuk ulasan atau review kita ya mengenai laptop HP 14S yang kita review di tahun 2023 yang masih pakai AMD Ryzen 5 5500U ini. Dan kesimpulannya gimana, Bang? Kita ngasih tahu nilai plusnya dulu ya. Pertama itu tampilannya udah jelas ini modern ya kan, desainnya oke lah ya. Keyboardnya juga ada backlit LED warna putih yang ngebantu buat ngetik di kondisi gelap gitu kan. Terus ini untuk panelnya, walaupun ya panelnya biasa, tapi ternyata rasio kontrasnya itu mirip sama rasio kontrasnya panel IPS gitu loh. Akurasi warnanya juga ya oke gitu kan. Dan performa Ryzen 5 5500U ini nggak malu-maluin ternyata, bre. Yang kita lihat tadi udah bisa buat main game ternyata kan. Dan untuk RAM dan storage itu upgradable, walaupun memang ya storage-nya harus diganti sih, tapi tetap masih bisa di-upgrade kan. Dan baterainya ternyata cukup awet ya, 40 watt hours atau 41 watt hours, sorry. Itu bisa jalan 8 jam gitu loh. Tapi tetap ada nilai minusnya nih, ada kekurangannya ya kan. Walaupun untuk akurasi warnanya jempolan, tapi ternyata coverage gambutnya itu cuma 66% sRGB, yang artinya kita kehilangan 34% warna gitu loh, bre. Dan ya balik lagi, Ryzen 5 5500U sayang banget masih pakai platform DDR4, yang mana memang yang lainnya itu udah ada yang pakai platform DDR5, itu aja sih. Dan buat harganya itu di angka 6.900.000 ya, sebenarnya 7 juta kurang 100.000 sih. Dan itu udah dapat garansi part dan servis selama 2 tahun, bre. Dan kalian tuh bisa beli laptop ini di distributor laptop ya, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kita lihat di pesaingnya, itu ada VivoBook 15 di harga 7,5 juta. Terus ada Dell Inspiron 5415 tuh harganya 8,2 juta. Terus ada Acer Aspire 5 itu di angka 7,1 juta. Nah kalau yang cari yang setara itu ada Advan Work Plus ya. Ini bener-bener mantep sih ya, 7 juta dapat Ryzen 5 6600H untuk Advan Work Plus ya. Terus ada Acer Aspire 3 Ryzen 5 7520U harganya 6,7 juta. Ada Huawei MateBook D15 itu harganya 6,8 juta, dan Lenovo V14 yang pakai Ryzen 5 7520U di harga 6,9 juta. Jadi ya itulah yang jadi pertimbangan kalian mengenai laptop HP 14S ini. Apakah kalian ngelirik laptop ini atau ngelihat kompetitor yang udah pakai prosesor generasi terbaru, mamen? Ya coba tulis di kolom komentar lah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saja like, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, bre. Saya Alfian Dijelak. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro. Belibet.